yang berada pada lingkup utuh atau yang sangat dekat dengan kita. DPM merupakan salah satu unit organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi utama untuk pengawasan legislatif dan aspirasi mahasiswa yang turut mengawasi kinerja BEM dan HMJ. Oleh karena itu, perlunya pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara baik. Namun, dalam pelaksanaannya, pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai isu atau permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dari organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, analisis isu permasalahan ini perlu atau penting dilakukan untuk mencari akar penyebab permasalahan yang terjadi serta menemukan solusi yang tepat untuk dilakukan oleh DPM FIKUU yang bisa memberikan mereka upaya untuk berfungsi secara lebih optimal dan profesional. Kemudian yang selanjutnya ada masalah apa saja yang akan kita kupas dalam pembahasan kali ini, yaitu mulai dari apa saja isu permasalahan yang terjadi dalam organisasi DPM FIKUU berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dan kemudian apa faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Kemudian bagaimana dampak dari isu tersebut terhadap kinerja efektivitas organisasi DPM FIKUU itu sendiri, dan apa saja solusi dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam organisasi DPM FIKUU. Kemudian tidak hanya itu, pastinya bertujuan untuk mengidentifikasi isu permasalahan yang ada dalam organisasi DPM FIKUU berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan internal dalam organisasi, kemudian mengevaluasi dampak dan isu-isu yang terjadi dalam permasalahan internal dalam organisasi. Kemudian yang terakhir itu memberikan solusi dan rekomendasi yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan serta meningkatkan kualitas manajemen dan koordinasi dalam organisasi DPM FIKUU. Baik, selanjutnya ialah analisis isu. Nah, yang pertama ialah ketua pimpinan Ormawa ini tidak memberikan arahan yang jelas terhadap anggotanya. Hal ini dikatakan ketua DPM FIKUU yang menjabat saat ini sedang menjalani program magang hingga sulit dihubungi, mengakibatkan para pengurus tidak mendapatkan arahan. Yang selanjutnya ialah pengurus di bidang pengawasan dan konseling tidak memiliki ketegasan terhadap organisasi eksekutif seperti HMJ dan BEM, sehingga menjalankan program-program yang tidak menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh BEM atau HMJ. Yang selanjutnya ialah tidak adanya kompakan antara anggota dan sering terjadi miskom antara sesama pengurus DPM FIKUU. Dan selanjutnya, ketua pimpinan Ormawa ini tidak pernah menghadiri rapat Ormawa dan undangan-undangan Ormawa lainnya, baik itu di lingkup FIKUU maupun di lingkup universitas sendiri. Selanjutnya ialah lambatnya pelaksanaan program kerja UB upgrading Ormawa FIKUU yang mengakibatkan Ormawa FIKUU itu ibaratnya tidak menjalankan tugasnya secara fokusnya masing-masing. Oke, baik. Terlepas daripada adanya isu yang terbuka, tentunya ada prioritas permasalahan yang dimana di sini prioritas utama berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ditemukan masalah, yaitu tidak adanya kekompakan antar anggota dan sering terjadi miskom antar sesama pengurus FIKUU serta dengan pengurus Ormawa lingkup eksekutif lainnya. Di sini pada poin ini, poin utamanya adalah tidak ada kekompakan antar anggota itu sendiri. Lalu ada di tingkat kedua, ketua serta wakil Ormawa DPM FIKUU untuk kurang bertanggung jawab dalam bentuk tugasnya, baik secara internal maupun eksternal. Contohnya ketika ada undangan antara Ormawa di FIKUU, mereka seringkali tidak menghadiri undangan tersebut, serta adanya undangan-undangan komunikasi antara Ormawa yang ada di itu bahkan tidak pernah didatangi sama sekali, sehingga memberikan SP1 kepada DPM FIKUU itu sendiri. Yang ketiga, ada ketua pimpinan Ormawa ini tidak pernah menghadiri rapat
Yang keempat, ada lambatnya pelaksanaan program kerja upgrading, di mana ini mengakibatkan ormas-ormas eksekutif lainnya terhambat dalam menjalankan program mereka, karena ketika upgrading ini mundur, otomatis kegiatan ormas lainnya itu juga bertentangan. Ketika ormas ini sedang menjalankan program ini, sedangkan ormas legislatif juga melaksanakan kegiatan tersebut, di mana di upgrading sendiri kita dapat ketahui bersama bahwasanya kegiatan ini penting untuk ormas eksekutif, khususnya buat teman-teman yang baru gabung di dalam kegiatan organisasi. Di peringkat kelima, ada pengurus di bidang pengawasan dan mesin tidak memiliki kebebasan terhadap organisasi eksekutif yang tidak menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Nah, di sini ada di namanya pada komisi 3, yaitu tugasnya adalah konseling dan pengawasan dan kontrol. Mereka tidak melakukan pengawasan dan ketegasan, di mana ketika ada orang tidak menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, tugas sesuai dengan target, tugas sesuai dengan apa yang dijadwalkan, serta dengan administrasi yang telah sebagaimana bunyinya itu tidak pernah diberikan ketegasan. Artinya ya kita menjalankan saya. Apa sih faktor penyebabnya untuk mencapai suatu solusi itu? Nah, faktor penyebabnya terjadinya permasalahan yang terjadi pada DPM yang itu ialah salah satunya yakni komunikasi yang buruk, di mana komunikasi merupakan hal dasar yang menjadi tonggak dalam suatu organisasi, di mana kurangnya komunikasi mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman, bahkan mengakibatkan tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan, di mana tujuan merupakan salah satu yang harus diperhatikan bagi organisasi itu sendiri. Perbedaan tujuan dari tiap individu dapat mengakibatkan cenderung permasalahan pada organisasi itu sendiri sehingga tidak maksimal. Nah, selanjutnya kepemimpinan yang lemah. Ketika kepemimpinan itu lemah, ketua atau pengurus sendiri berarti tidak mampu dalam mengelola konflik dengan bijak, atau tidak adanya ketegasan dalam organisasi itu sendiri sehingga bisa memicu konflik yang lebih mendalam atau konflik berkepanjangan. Selanjutnya, pembagian tugas yang tidak jelas. Kita tahu sendiri teman-teman bahwasannya penting untuk memastikan setiap individu memiliki fokus atau tugasnya masing-masing. Hal ini agar tidak terjadinya tumpang tindih pada satu individu sehingga tidak terjadinya ketidakadilan dalam pembagian suatu tugas. Jadi tidak ada yang dibenarkan atau tidak ada yang merasa bahwa dirinya tidak terlibat. Selanjutnya, kurangnya partisipasi dan komitmen. Partisipasi merupakan langkah penting dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu kejadian atau suatu program yang jelas. Butuh partisipasi dan kehadiran. Perlunya kehadiran dalam rapat itu penting karena agar tidak mengakibatkan kesalahan informasi yang didapatkan, karena informasi didapatkan dari mulut ke mulut. Ada baiknya lebih baik langsung berpartisipasi langsung sehingga informasi didapatkan dengan lebih baik. Kemudian perbedaan latar belakang dan karakter. Masalah internal politik organisasi ini sering terjadi di setiap organisasi. Adanya masalah internal yang terkadang dianggap sepele sehingga tidak terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, evaluasi dan sistem pengawasan yang lemah. Ini terkadang paling sering jarang diperhatikan, di mana evaluasinya cara kita melihat apakah itu keberhasilannya dia atau tidak bukan hanya itu selesai dilaksanakan, tapi adanya peran evaluasi untuk mengevaluasi apa kesalahan kita atau kesalahan dari organisasi itu sendiri sehingga lebih optimal untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Dampak buruk dan pastinya orang yang berpengaruh itu mulai dari seluruh pengurus DPM FIK itu sendiri, yang dimana mereka pastinya akan bingung dalam pembagian tugas mereka, sering terjadi salah paham atau konflik internal. Mungkin juga menurunnya semangat dan motivasi kerja serta menurunnya produktivitas dalam organisasi. Mungkin siapa lagi yang berpengaruh dalam hal ini, yaitu ada organisasi eksekutif lainnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana pastinya akan terganggunya koordinasi kegiatan serta pengawasan terhadap organisasi eksekutif ini juga tidak maksimal atau menurun karena tidak ada pengawasan yang jelas dari DPR FIK itu sendiri. Kemudian juga yang lain yang berpengaruh pastinya reputasi DPM secara keseluruhan, yang mana pastinya citra lembaga menjadi buruk di mata mahasiswa yang mendengar ataupun
solusi permasalahan atau intervensi yang dilakukan di dalam isu utama di dalam organisasi DPR itu sendiri, yaitu yang pertama perbaikan komunikasi internal, karena perlunya perbaikan insiden internal terlebih dahulu sebelum mencakup daripada isu-isu lainnya, sehingga nanti kedepannya organisasi ini mendapatkan rasa kekeluargaan sesungguhnya, sehingga tidak mengalami di dalam komunikasi antara pengurus maupun ketua dengan anggota lainnya. Yang kedua, ada sosialisasi terkait tugas dan fungsi pengurus. Nah, di mana ketua ataupun pengurus DPR itu sendiri mensosialisasikan terkait tugas dan fungsi terhadap anggotanya, misalnya komisi 1, 2, dan 3 dan seterusnya, itu tugasnya apa, tugasnya begini, serta dan juga memberikan contoh kecil sehingga pengurus-pengurus yang baru join di dalam organisasi bisa memahami daripada fungsi tugas mereka sendiri. Yang ketiga, perlunya forum curhat untuk atau diskusi ringan. Untuk apa? Untuk meluapkan daripada keresahan daripada anggota-anggota itu sendiri, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, kegagalan, mereka memiliki forum curhat. Yang forum curhat mereka bisa terangkum kembali sehingga bisa melakukan aktivitas dengan secara maksimal sebagaimana mestinya tidak daripada fungsi yang komisi itu sendiri. Selanjutnya ada Yang terakhir ialah kesimpulan, di mana setelah kita menganalisis dapat kita simpulkan bahwasanya kinerja organisasi ini tergantung oleh sejumlah isu struktural dan komunikasi yang mendasar. Isu-isu ini berakar pada kurangnya arahan yang jelas dari pimpinan, baik itu dari ketua maupun wakil, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di dalam struktural organisasi. Tidak adanya koordinasi yang baik antara anggota dan anggota pengurus lainnya dengan organisasi eksekutif yang lainnya yang ada di F3, yang menyebabkan ketidakpastian dalam menjalankan program kerja, serta dampak dari permasalahan ini sangat signifikan terhadap efektivitas organisasi eksekutif maupun DPR sendiri, yang pada gilirannya dapat merugikan reputasi DPR F3 serta lembaga-lembaga eksekutif yang ada di F3 yang seharusnya menjadi penghubung antara mahasiswa, fakultas, dan sejumlah mahasiswa yang ada di jurusan F3 tersebut. Baik, ada pun saran yang kami berikan dari kepada DPR itu sendiri, yaitu pertama peningkatan komunikasi internal, yang kedua peningkatan pembinaan yang kita dan konsep, ketiga struktur pembagian tugas yang jelas dan terukur, yang keempat penguatan partisipasi anggota dan kekompakan, serta program pelatihan pembinaan dengan pembalap organisasi. Dengan menjalankan sasaran ini, kami yakin nantinya kedepannya organisasi ketika itu sendiri akan lebih terarah, lebih jelas kinerjanya dan produktivitasnya maksimal, serta perbaikan reputasi daripada DPR ketika itu sendiri. Nah, inilah saran yang dapat kami berikan dari kepada DPR ketika itu sendiri. Oke, cukup sekian daripada presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami kembalikan kepada penguji. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah merepresentasikan hasil kerja kelompok dengan statement yang sangat baik. Berdasarkan hasil presentasi tadi ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada kelompok. Yaitu berdasarkan tabel USG menunjukkan bahwa tidak merupakan antara anggota menjadi isu prioritas. Namun bagaimana tim memastikan bahwa skor diberikan? Misalnya 5 untuk agensi, benar-benar objektif. Apakah ada diskusi mendalam dengan seluruh anggota DPM
dan jelas juga karena itu ialah badan pengurus harian langsung dari BPM FIKU dan pemilihan informan itu berjumlah 1 orang. Mungkin kenapa kami hanya melihat dari satu informan saja? Perlu diketahui bahwasanya pengurus daripada DPM itu minim dan sedikit, bahkan lebih sedikit daripada orang-orang yang dari FIK itu sendiri. Nah, kenapa kami tidak mencari orang lain? Karena seiring berjalannya waktu kami sering berkomunikasi dan sering bertemu kepada saudari BPH itu sendiri dan menjelaskan masalah-masalah ada apa yang ada di dalam informan itu sendiri, yaitu terutama seperti minimnya kepemimpinan pemimpin ataupun juga kendaraan wakil yang begitu juga. Namun di sisi lain ada juga kekompakan antara pengurus itu sendiri yang tidak terjalin bagus, sehingga terjadi sering miskom, sehingga program-program yang harus mereka jalankan, tugas yang mereka jalankan itu tidak tertata dengan rapi, sehingga kami mengangkat bahwasanya di baik kepemimpinan yang tegas perlu juga dan sangat penting itu adalah komunikasi dan kekompakan antar pengurus dan pengurus lainnya, sehingga kami mengangkat itu sebagai urgensi dan permasalahan yang sangat utama di dalam organisasi itu sendiri. Sekian saya kembalikan. Untuk menjawab pertanyaan dari penguji 3 itu sendiri, yaitu terkait dengan solusi yang kami terapkan di sini presentasi kami, yang dimana sebenarnya presentasi kami ini adalah menganalisis isu dan permasalahan yang terjadi pada organisasi DPM FIK itu sendiri. Jadi untuk solusi yang kami berikan belum sepenuhnya kami bincangkan atau berbicarakan, komunikasikan bersama pihak DPM itu sendiri. Tapi kami berharap di sini solusi yang kami berikan akan memberikan solusi yang baik, akan membuahkan organisasi DPM yang lebih baik lagi. Karena beberapa solusi yang kami berikan ini dipastikan bahwa solusi-solusi itu mungkin bisa diimplementasikan oleh DPM FIK itu sendiri. Terima kasih. Kepada presentator yang telah menjawab pertanyaan, namun masih menurut penguji, apakah 1 orang sekretaris bisa mewakili dari seluruh anggota? Karena beberapa jumlah anggota lain masih bisa dijadikan informan. Oke, baik, terima kasih kepada tim penguji yang telah menanyakan bahwasanya apakah cukup dengan satu responden. Sebelumnya izin kepada tim penguji bahwasanya ini kami lakukan kepada satu responden, di mana pengurus DPM FIK itu sendiri sangat sulit ditemui, di mana pengurus-pengurus yang kami kenal, yang kami dekat secara emosional itu rata-rata mereka magang semua di penguji, sehingga kami melakukan wawancara ataupun pengambilan data permasalahan kepada badan pengurus harian itu sendiri, dan kami rasa bahwasanya permasalahan yang disampaikan itu telah mencakup dikarenakan selama kepengurusan yang aktif di dalam kegiatan FIK itu sendiri adalah beliau sendiri. Kebetulan kami memiliki kedekatan emosional yang sangat lumayan dekat istilahnya, sehingga itulah yang bisa kami tuangkan bahwasanya memang hanya dapat kami lakukan 1 orang wawancara, namun tidak terlepas daripada pengamatan yang kami amati bersama dengan kelompok berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh BPH itu sendiri, faktor permasalahan apa yang terjadi, isu apa yang ini terjadi yang paling urgent di dalam organisasi